Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana wa sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah ta'ala berfirman karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqumu ummatin minal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimahullah, dalam suasana yang baik dan mulia ini, dan intinya kita memanjatkan segala puja dan kita syukur hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak diri kasih, Allah yang Maha Penyayang, tidak terhilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid Al-Taqwa yang sangat kita cintai. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk Allah yang di akhir kelak, yang akan memberikan pertolongan, penyelamatan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari selalu untuk memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, untuk kita aplikasikan kepada diri kita realisasikan kepada keluarga, tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa bernegara, dan dalam bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah kita membaca sholawat. Jemaah-jemaah rahimahullah, adapun khutbah kita pada kali ini tentang penting kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak para diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan untuk di dunia ini, untuk kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Saudara sekalian, jemaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita bimbingan, memberikan kita petunjuk agar di dunia sangat sementara ini kita bisa selamat sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu bikum amrani ma tasamattu bihi malan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, andai kata kamu selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kehidupan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Namun ibadahnya siang maupun malam selalu meningkat dan meningkat. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah,
engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun ibadahmu selalu meningkat dan meningkat dalam tiap harinya, baik siang maupun malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, 4 tip dalam apabila kita mengamalkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan keterangan batin baik dunia yang sangat sementara. Yang pertama adalah qalban syakira, orang yang dalam hatinya bersyukur, bersifat qanaah apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah, bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan terus memberikan limpah-limpah rahmat dan nikmat kepada orang tersebut. Lain syakartum la'azidan lakum wa laqad nasabilas sadid. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya rezeki itu akan dilipat gandakan. Namun apabila orang kufur, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, namun dia kufur semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah walisinan sobiro. Lisannya selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir. Zikir yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Zikir yang kita lakukan juga untuk orang lain, bahkan orang-orang yang tersayang yang telah meninggal. Jemaah-jemaah rahimakumullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni selalu untuk mengagungkan asma Allah, selalu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah atas penciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Apabila itu yang kita lakukan, kita termasuk mengingat Allah dengan zikrullah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, lalu tip yang ketiga adalah wabananan alal balai sabiro. Pada anggota badannya, baik mata, telinga, tangan, kaki, selalu untuk bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi illa tuhsuha. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghitung tidaklah mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan kepada Allah dengan bersyukur. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis, "Itaim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harabika, wa khinaka qabla suhulika, wa diataka qabla sabqumaka, wa layataka qabla mautika." Laksanakan yang 5 sebelum kamu menerima 5 yang lain. Yang pertama adalah masa muda kamu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergunakan masa muda itu untuk bermanfaat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Masa sehat kita ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit. Kalau kita sudah sakit, tentu walaupun melaksanakan ibadah tentu tidaklah maksimal. Masa sempat kita gunakan dengan baik sebelum kesempitan itu datang. Dan masa kaya kita pergunakan dengan baik kekayaan itu, karena kekayaan sesungguhnya ada 2 macam. Ada yang disebut dengan kekayaan majasi dan ada kekayaan yang hakiki. Kekayaan majasi, orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun hatinya masih merasa kosong, seolah-olah dia tidak cukup, senantiasa meminta dan meminta. Ini termasuk kaya yang majasi, orang yang selalu tidak cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kaya hakiki adalah selalu dia berqanaah, menerima apa adanya, dan titipan-titipan kekayaan itu selalu untuk dibagikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan kekayaan hakiki. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dan tip yang keempat adalah wasaujatan solihatan.
Berbahagialah kita para suami ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan seorang istri yang solehah, yang selalu mendukung daripada keinginan dan kegiatan daripada seorang lelaki. Siti Khadijah yang merupakan orang yang terkaya di Mekah saat itu, merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Seluruh harta bendanya dipergunakan, dihibahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perkembangan Islam. Dan diceritakan detak-detik Siti Khadijah ketika akan meninggal, hartanya sudah habis. Cuman hanya pakaian satu-satunya yang dipakai, itu pun hanya tambalan saja. Ini luar biasa perjuangan seorang wanita yang soleha ketika mendukung daripada perjuangan suami. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan tip yang ini kita sama-sama mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kita petunjuk, memberikan rezeki yang melimpah dan memberikan umur yang panjang sehingga bermanfaat bagi manusia. Khairun nas ampa'um linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada manusia yang lain, lebih-lebih bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an lazim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tafsiril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Allahu akbar. Aqimissalam.